kembali lagi sama aku Nabila Afrinyolanda. Kali ini aku akan nge-review buku non-fiksi. Apa sih buku non-fiksi itu? Buku non-fiksi itu adalah buku atau karangan yang berisi tentang fakta berdasarkan hal-hal yang benar terjadi, faktual dan dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan data-data yang ada di dalamnya. Nah, kali ini aku akan nge-review buku non-fiksi yang berjudul Sesekali Kita Butuh Sepi, karya Ihsanuddin. Di dalam buku ini terdapat 2 bab. Yang pertama itu ada kita ini ibarat langit. Nah, yang bab kedua itu ada kisah ini tentang kita. Nah, di dalam bab 1 itu sebenarnya banyak sekali subbabnya. Misalkan seperti ketika merundung, belajar lapang, meneruskan langkah. Terus lalu yang di bab 2 itu ada menghapus air mata, lalu ada menerima dan memaafkan, dan yang terakhir itu ada mensyukuri hidup. Ihsanuddin atau akrab disapa Kang Ihsan ini lahir di Aceh 22 tahun silam. Ia merupakan seseorang yang gemar membaca dan menulis. Lewat pengalaman dan perjalanan hidupnya, ia berusaha membagikan pelajaran dan hikmah yang ia tangkap, menuangkannya dalam bentuk tulisan motivasi guna untuk menyemangati dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Baginya, hidup adalah perihal memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Yang pertama itu ketika merundung, yaitu ada percaya saja, menerima dan melepaskan, jangan digenggam erat-erat. Lalu ada seperti daun-daun yang gugur, menjadilah rela. Terus ada saatnya melepaskan, tentang bahagiamu. Lalu di sini ada belajar lapang dan meneruskan langkah. Lalu di bab 2 ini subbabnya yaitu menghapus air mata. Nah, apa sih menghapus air mata itu, ada apa aja? Jadi kayak menyerah atau terus ke depan, belajar dan belajar, menghargai dirimu sendiri yang selalu bisa kamu andalkan, lalu ada untuk aku, sadarlah diriku, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi kayak menerima dan memaafkan, dan mensyukuri hidup. Jadi kenapa sih aku nge-review buku ini? Karena menurut aku buku ini tuh kayak sangat mengajarkan bahwa terkadang hidup itu butuh sepi agar diri kita tuh mampu mendengar kata hati kita, agar lebih tahu siapa yang sebenarnya selalu menemani, seperti saat kita lagi sedih, lagi misalkan kalau zaman sekarang tuh kayak lagi galau ya kan ya, lagi susah, terus lagi marah, kecewa, dan sebagainya. Dalam buku ini tiap topik nggak terlalu panjang menyampaikan inti dari judul subbab tersebut, dan ada beberapa quote yang disuguhkan di dalam buku ini. Dari judul yang diambil, Sesekali Kita Butuh Sepi, menurutku kita butuh sepi untuk merenungi setiap makna di dalamnya, untuk muhasabah kayak diri kita gitu. Kayak apa ya, kayak memberikan semangat untuk diri kita. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari buku ini? Kalau misalkan dari kelebihan, yaitu buku ini tuh sangat bagus karena memotivasi banget buat bagi aku ini sangat memotivasi diri aku sendiri. Setelah membaca ini tuh kayak, oh ternyata kebahagiaan itu nggak selalu ketika kita mendapatkan kayak apa yang kita perjuangkan, tetapi juga ada di dalam melepaskan. Kayak
Jadi dengan melepaskan apa yang tidak membuat bahagia, sesungguhnya kita sedang diarahkan menuju kebahagiaan yang sejati. Dan selain itu, bahasanya juga mudah dimengerti dan dipahami, dan kata-katanya juga nggak terlalu baku. Buku ini tuh sangat memotivasi banget bagi hidup kita. Di dalam sehari-hari buku ini mungkin sangat berguna ya. Bagaimana cara kita menyikapi dalam merelakan, mengikhlaskan, dan lain sebagainya. Ada bagian yang paling aku suka dari buku ini, yaitu kebahagiaan tak selalu ketika kita mendapatkan apa yang diperjuangkan, tetapi juga ada di dalam melepaskan. Jadi dengan melepaskan apa yang tidak membuat bahagia, sesungguhnya kita sedang diarahkan menuju kebahagiaan yang sejati. Jadi menurut aku kebahagiaan itu tidak selalu tentang perjuangan ya. Ada juga kayak misalkan misalkan kita ada masalah. Nah, di buku ini Kang Ihsan juga menuliskan sebuah pesan untuk kita para pembaca yang berbunyi seperti ini. Ini untukmu, setiap kita pasti pernah mengalami hal-hal yang tak menyenangkan, entah itu gagal, sedih, kecewa, kehilangan, dan duka lainnya, yang mungkin masih tersimpan di dalam hati. Begitu pula denganku, ada banyak hal yang telah kulalui dalam hidup ini. Buku ini aku tulis untuk berbagi hikmah dan pelajaran yang selama ini aku dapat. Tak ada maksud menggurui atau merasa bahwa aku yang paling mengerti. Aku hanya berharap lewat buku ini kamu bisa mengurai kesedihan dan berdamai dengan apa yang telah ditetapkan. Ini untukmu, seseorang yang mungkin tengah merasa kecewa, mengalami kegagalan, atau kehilangan semangat melanjutkan hidup. Ini untukmu, seseorang yang mungkin tengah sulit menerima diri sendiri, sering mengeluh dan terus membandingkan. Ini untukmu, seseorang yang mungkin tengah sulit untuk menerima kehidupan berjalan tanpa tujuan dan berusaha merelakan. Ini juga untukmu, seseorang yang mungkin tengah bersedih, sulit bersyukur, dan juga jatuh. Semoga lewat buku ini, luka dalam hatimu dapat mengiring, lalu sembuh, harapan dalam dadamu kembali tumbuh, dan kamu menjadi sosok yang semakin tangguh. Semoga lewat buku ini, kita bisa lebih menghargai, mampu berjalan di bumi ini dengan lega, dan mudah menerima segala ketetapannya. Terakhir, selamat menyelam dalam lautan kata yang kutuliskan. Wah, benar sekali sih kata Kang Ihsan. Setelah aku membaca buku ini tuh, aku ngerasa kayak menyelam dalam lautan. Karena buku ini tuh sangat bagus sekali. Mungkin buku ini tuh akan menjadi favorit aku dari sekian banyak buku yang aku punya. Karena kali ini banyak motivasi dan cara-cara bagaimana kita harus mengikhlaskan, merelakan, dan menjalani hidup dengan aman, damai, nyaman gitu. Seperti itu. Nah, itu dia review buku aku pada kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau misalkan kalian punya rekomendasi buku yang harus aku review, kalian komen di bawah. Nanti komennya aku bacain dan
aku akan buatin videonya, review apa lagi yang bakal aku buat di video selanjutnya. Sampai jumpa.